Assalamualaikum anak-anak hebat semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat untuk belajar dan dalam keadaan sehat walafiat. Masih dengan Ustazah Niswa. Kali ini kita belajar pahlawan pada masa kerajaan, materi kelas 4, tema 5, subtema 1. Kompetensi dasar yang ingin dicapai KD 3.4 dan KD 4.4. Indonesia dahulu tersusun atas kerajaan-kerajaan. Corak kerajaan di Indonesia itu beragam. Ada kerajaan yang bercorak Hindu, Buddha, kemudian bercorak Hindu-Buddha, perpaduan, serta kerajaan yang bercorak Islam. Sekarang kita lihat contohnya. Kerajaan yang bercorak Hindu, contohnya Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ini adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia, terletak di Kalimantan Timur. Kemudian Kerajaan Tarumanegara, itu adalah kerajaan Hindu pertama yang ada di Jawa. Letaknya di Lembah Citarum, Bogor, Jawa Barat. Kemudian kerajaan yang bercorak Buddha itu adalah Kerajaan Sriwijaya, terletak di tepi Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Kemudian ada kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Jadi nuansanya itu Hindu-Buddha itu berjalan beriringan. Contohnya adalah Kerajaan Majapahit, terletak di selatan Sungai Brantas, di Kecamatan Trawulan, Mojokerto. Kemudian ada kerajaan yang bercorak Islam, itu contohnya Kerajaan Aceh di Aceh dan Kerajaan Gua Talo di Makassar, Sulawesi Selatan. Dari banyak kerajaan yang telah kita pelajari tadi, ada banyak sekali tokoh-tokoh yang berperan penting mengantarkan kerajaan-kerajaan tersebut ke puncak kejayaannya, baik pada masa kerajaan Hindu, Buddha maupun Islam. Masing-masing ada pahlawannya. Kita lihat ada Raja Balaputradewa dari Kerajaan Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan. Ada Raja Punawarman dari Kerajaan Tarumanegara, Bogor. Ada Mahapatih Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh, dan Sultan Hasanuddin yang memiliki julukan Ayam Jantan dari Timur dari Kerajaan Gua Talo, Makassar. Nah, kali ini kita akan mengenal satu persatu tokoh-tokoh dari kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha terlebih dahulu. Nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas tokoh-tokoh dari masa kerajaan Islam ya. Raja Balaputradewa dari Kerajaan Sriwijaya. Apa saja yang telah dilakukan oleh Raja Balaputradewa? Itu yang pertama, beliau itu membangun armada laut yang kuat, kemudian membawa Sriwijaya menuju puncak kejayaan. Sifat kepahlawanan yang bisa kita teladani adalah tegas dalam memimpin. Nah, ini peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya itu yang masih ada itu Candi Muara Takus ya. Selanjutnya Raja Punawarman dari Kerajaan Tarumanegara. Apa saja yang sudah dilakukan Raja Punawarman? Yang pertama, membangun saluran air untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian membasmi perompak. Sifat kepahlawanan yang bisa kita teladani, beliau itu mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Nah, peninggalan dari Raja Punawarman itu adalah Prasasti Ciarten. Itu di situ ada tapak kaki Raja Punawarman. Selanjutnya Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Beliau mengantarkan Majapahit itu di puncak kejayaan
sehingga luasnya itu sampai mirip dengan luasnya Indonesia saat ini. Hasil pajak dan upeti dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi beliau itu mengutamakan kepentingan rakyat. Yang ketiga, di bidang pertanian, membangun bendungan, saluran pengairan, dan membuka ladang baru. Sikap kepahlawanan yang bisa kita teladani dari Raja Hayam Wuruk itu peduli dan bertanggung jawab. Nah, peninggalan kerajaan Majapahit yang masih ada adalah Komplek Candi Penataran. Karena berupa kompleks, tentu terdiri dari beberapa bagian. Ada arca, ada bangunan Balai Agung, ada prasasti atau batu tulis, serta beberapa candi. Itu semuanya ada di Komplek Candi Penataran. Nah, selanjutnya Mahapatih Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit. Ini beliau ini mencapai puncak perjuangannya itu pada masa Raja Hayam Wuruk ya. Apa yang sudah beliau lakukan? Yang pertama, mampu menyatukan pulau-pulau Nusantara di bawah naungan Kerajaan Majapahit. Jadi beliau itu melakukan sumpah palapa, tidak akan memakan buah palapa sampai bisa menyatukan pulau-pulau Nusantara. Yang kedua, mengantarkan Majapahit di puncak kejayaan dengan luas wilayah hampir sama dengan Indonesia saat ini. Sikap kepahlawanan yang bisa kita teladani, beliau itu pantang menyerah dan tidak pernah gentar. Ini Mahapatih Gajah Mada ya, pemberani. Nah, dari tokoh-tokoh tadi kita bisa meneladani sikap atau nilai kepahlawanan mereka. Yang pertama, berjiwa pemimpin atau mungkin tegas tadi ya. Yang kedua, mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Ketiga, peduli dan bertanggung jawab. Keempat, pantang menyerah. Kelima, tak pernah gentar. Nah, sampai di sini materi kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.